Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi materi kami yang berjudul Learning and Development. Saya Devta Inaya Herlianti, lalu ada Neneng Amelia Ningsih, Siva Aisyah Abrori, dan Ulfa Unjilatur Rohmah. Menurut Matis dan Jackson, menyatakan bahwa pengembangan merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan karyawan dalam menangani berbagai tugas dan untuk menumbuhkan kemampuan karyawan di luar kebutuhan pekerjaannya. Next. Ini tahap dalam melakukan pelatihan dan pengembangan. Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan pelatihan. Yang kedua, analisis organisasi. Yang ketiga, analisis pekerjaan dan tugas. Yang keempat, analisis pegawai. Yang kelima, menetapkan tujuan dan sasaran pelatihan atau pengembangan. Salah, Rek. Ulang. Yang kelima sih. Ulang, Rek. Salah. Maafkan. Ini tahap dalam melakukan pelatihan dan pengembangan. Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan pelatihan. Yang kedua, analisis organisasi. Yang ketiga, analisis pekerjaan dan tugas. Yang keempat, analisis pegawai. Yang kelima, menetapkan tujuan dan sasaran pelatihan atau pengembangan. Yang keenam, menetapkan kriteria keberhasilan dengan alat ukurnya. Yang ketujuh, memilih metode pelatihan atau pengembangan. Ulfa? Oke, benar. Selanjutnya, analisis kebutuhan pelatihan atau training needs analysis. Yang dimaksud proses sistematis untuk menemukanali adanya kesenjangan antara pengetahuan, keterampilan, dan sikap seseorang yang dibutuhkan oleh organisasi yang dapat ditingkatkan melalui pelatihan. Ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan oleh organisasi dalam rangka pengembangan manajemen pelatihan, yaitu model ADDIE, atau disebut Analysis, Design, Develop, Implement, Evaluation. Yaitu model ini didasarkan pada anggapan bahwa pelatihan haruslah dimulai adanya needs akan peningkatan kompetisi meliputi tahapan-tahapan yang tersusun secara sistematis dimulai dari analisis, desain, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Yang kedua, laporan kinerja para pegawai di organisasi, sumber informasi utama kebutuhan pelatihan. Dokumen ini digunakan untuk mengukur tercapai tidaknya target-target kinerja yang telah disepakati oleh pegawai dengan atasannya dan setiap dievaluasi kinerjanya mencapai target atau tidak. Next. Ada 5 macam training needs, yaitu meliputi: pertama, pelatihan meningkatkan efektif; kedua, pelatihan meningkatkan skill komunikasi; ketiga, pelatihan kemampuan pemahaman efektif feedback; keempat, pemahaman product knowledge; kelima, pelatihan yang berhubungan dengan personable. Sudah. Pelatihan dan pengembangan berbasis kompetensi. Pelatihan merupakan proses yang terencana untuk mengubah sikap, pengetahuan, atau perilaku keterampilan melalui pengalaman pembelajaran untuk mencapai kinerja yang efektif dalam suatu aktivitas atau sejumlah aktivitas. Pengembangan merupakan kesempatan pembelajaran yang didesain untuk membantu karyawan atau pegawai bertumbuh atau berkembang. Kesempatan ini tidak terbatas memperbaiki atau meningkatkan kinerja karyawan atau pegawai pada pekerjaannya yang sekarang.
Komponen-komponen dalam pelatihan dan pengembangan berbasis kompetensi ada yang pertama yaitu analisis needs atau analisis kebutuhan, kemudian desain kurikulum, kemudian pengembangan material atau bahan diklat, kemudian pelaksanaan diklat, dan yang terakhir evaluasi diklat. Konsep evaluasi pelatihan terdapat pada JIPP, yaitu konsep yang ditawarkan oleh Staffelbeam dengan pandangan bahwa tujuan penting evaluasi adalah bukan membuktikan, tapi untuk memperbaiki. Kemudian model Kirkpatrick. Menurut Kirkpatrick, evaluasi terhadap efektivitas program training mencakup 4 level evaluasi. Level 1 yaitu reaction, kemudian level 2 yaitu learning, yang ketiga yaitu behavior, dan level yang terakhir yaitu result. Kemudian evaluasi model Brinkerhoff. Yang pertama, fixed versus emergent evaluation design, desain evaluasi yang tetap dan ditentukan dan direncanakan secara sistematik sebelum implementasi dikerjakan. Kemudian evaluasi formatif yang digunakan untuk memperoleh informasi yang dapat membantu memperbaiki adanya sebuah program. Kemudian eksperimental dan quasi eksperimental design versus neural nilai, yaitu manfaat suatu program yang dicobakan. Cara melakukan evaluasi pelatihan. Pertama, penyusunan desain evaluasi. Kedua, pengembangan instrumen pengumpulan data. Ketiga, pengumpulan data atau asesmen, penafsiran, dan pembuatan judgement. 4. Penyusunan laporan hasil evaluasi. Kemudian ada isu-isu pelatihan dan pengembangan. Pertama, tidak sesuai dengan rencana implementasi strategis bisnis inti. Kedua, sedikit pemikiran diberikan tentang bagaimana skill dan knowledge yang diperbaiki melalui pelatihan akan dipublikasikan dengan pekerjaan. Ketiga, course content tidak sesuai dengan kebutuhan individu atau unit kerja. Keempat, metode penyampaian bersifat statis dan hanya menggunakan satu jenis metode. Kelima, dampak pelatihan baik pada individu maupun organisasi tidak diukur dengan cara yang sistematis. Keenam, sarana pembantu mengaplikasikan hasil pelatihan tidak diberikan secara periodik. Next. Nah, ini adalah referensi dari materi yang kita presentasikan tadi. Dan sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.